Ya bahkan joke-nya kan kita lihat ya, jangankan ASN katanya, office boy pun katanya malas ke sana. That's the point. Saya baru dengar ya? nih, office boy juga tidak mau ya. Benar. Ya kan ini joke-nya lah, katakan joke-nya artinya memang ada maknanya di situ bahwa nggak gampang memindahkan orang. Iya. Beda sama Anda memindahkan kuda atau sapi. Ini orang loh. Ya kan, itu satu. Yang kedua, kembali lagi, kalau saya melihatnya begini, fenomena IKN ini tidak terlepas dari fenomena masalah siapa sih yang memegang duit negara ini. Ya itu kalau menurut saya sih itu adalah Menkyu, ya kan ya. Nah, seharusnya yang saya idamkan dari seorang Menkyu adalah bukan sebagai seorang kasir, ya, tapi dia juga ikut memikirkan seandainya bos minta duit, dia harus tanya, ya kan, berapa duit untuk apa, ya kan. Ini saya yang bertanggung jawab, ya kan. Tapi saya ngelihat figur si Menkyu ini dari dulu itu cuma bertindak sebagai kasir. Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap, sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus itu. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi, jadi IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa, dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu, karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, ia mengatakan rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret, Juli, dan Agustus 2024. Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah direncanakan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Ia telah menjelaskan kepada Presiden, jumlahnya sebanyak 1.800 aparatur sipil negara. Azwar Anas mengatakan ASN tidak perlu khawatir. Pembangunan perumahan ASN dan perumahan
perumahan non-ASN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Saya kira simulasinya nanti yang akan pindah, ini terakhir waktu di sidang kabinet sudah kami laporkan, nanti total 11.000, jadi ada jabatan tinggi media eselon 1 193 dan seterusnya. Dan ini sudah lebih dari yang target 5.000 di awal, karena ini akan mendorong bagaimana sistem yang ada di pemerintahan di pusat ibu kota akan jalan. Sehingga ASN yang akan pindah ke IKN sudah disiapkan rumah dinas, tinggal bawa koper saja. Dan itu di ring 1. Sehingga di ring 1 nanti tidak akan ada perumahan yang landed house, semua dalam bentuk apartemen. Ini menjadi tawaran menarik bagi ASN terutama yang memang menginginkan di lingkungan yang sehat. Karena nanti ini kan kantornya akan share berbagi pakai. Kemudian sistemnya udah digitalisasi. Maka sekarang kami diperintahkan untuk segera membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana ini mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian. Bapak Presiden sedang bekerja keras meminta kami dan para Menko untuk bekerja keras. Nah, sekarang kami sedang mengintegrasikan berbagai layanan, tentu dengan prioritas-prioritas yang memang sedang jadi prioritas untuk segera diselesaikan. Untuk waktu pelaksananya kapan Pak? Mereka pindah ke 2024 kan? Belum bukan tahun ya, 2000, karena sekarang kan masih dibangun ya, targetnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur, yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali. Awalnya, dalam sebuah acara, Caimin mendapatkan pernyataan cepat dari moderator. Ia diminta memilih antara pindah IKN atau tetap di Jakarta. Caimin pun memilih Jakarta. Usai acara, awak media bertanya lebih lanjut, apakah jawaban Caimin memilih Jakarta itu menandakan koalisi perubahan tidak akan melanjutkan IKN jika memenangkan Pilpres 2024? Jawabannya adalah pilihan pribadi. Ia menyebut IKN saat ini belum layak ditinggali. Meski demikian, ia mengatakan belum ada sikap di koalisi perubahan soal keberlanjutan IKN jika menang Pilpres. Caimin mengatakan saat ini koalisi perubahan masih diskusi soal IKN.